Oke, kali ini kita kedatangan figur lawas ya. Ini figur Ghostbuster dari movie The Real Ghostbuster. Ini figur 1 dari 4. Kebetulan yang ada di saya ini cuma ada 1. Jadi ini punya teman saya. Figur ini gedenya kira-kira 1:6. Kalau dilihat di online biasanya disebutnya 12 in. Nah, untuk figur ini kita akan bikin proton pack add-on karena figur ini bagian proton packnya itu stiker. Jadi kita akan coba modif supaya dia lebih 3D gitu ya. Cuma dalam modifnya saya nggak mau ada nempel atau ngebor figurnya. Jadi figurnya harus tetap utuh, tidak ada modifan yang bersifat permanen di figur. Nah, ini planningnya. Proton packnya mau saya bikin supaya dia bisa snap fit ke bagian proton packnya ini. Jadi nanti si proton pack yang baru ini bisa nempel, ngejepit ke part ini. Jadi dia seret di sini ya. Nah, ini gimana caranya supaya bisa snap fit? Jadi pertama-tama saya scan dulu si bagian belakangnya pakai scanner biasa. Kemudian saya masukkan ke Fusion 360 dan di trace outline-nya supaya ngepas ya. Habis itu kita coba untuk bikin snapnya ngikutin kontur dari figurnya. Nah, ini sudah jadi, kita tes print pertama, kita coba. Oke, ini kelihatannya sudah oke nih, dia nggak longgar dan cukup nyengkram. Nah, ini nextnya adalah membuat detail dari si proton packnya. Ini untuk base nya sendiri dibikin agak lebih besar supaya terlihat lebih gagah ya. Kemudian kita mulai dengan membuat detailnya. Untuk referensi detail saya sih ngambil dari gambar di Google aja. Ada banyak contohnya. Kemudian untuk modeling ini setiap part saya pisahkan jadi satu komponen sendiri supaya gampang nanti untuk ngedit satu-satunya. Si timeline historinya nggak kepanjangan. Setelah itu kita print semua partnya. Untuk beberapa bagian kita harus haluskan pakai amplas ya. Nah, ini salah satu kekurangannya printing pakai 3D printer FDM itu, satu sisi pasti jadi jelek. Jadi buat ngakalinnya saya print lagi part pasangannya yang nanti kita tempel untuk nutupin sisi yang jeleknya. Nah, tapi kekurangannya akan ada gap nih di antara dua part ini. Jadi saya isi aja pakai dempul dalam tanda kutip ya, karena ini sebetulnya super glue yang dikasih baking soda supaya cepat. Habis itu sih kita amplas lagi supaya rapi. Kemudian untuk perkabelan
Di Proton Pack itu ada kayak kabel warna-warni. Ini saya pakai tali karet yang warnanya ini kebenaran putih. Kemudian saya cat untuk dapetin warna-warninya. Catnya sendiri saya pakai cat akrilik ya. Ini saya pakai Sakura Paint. Kemudian untuk ngelemnya kita pakai Modpots, karena Modpots ini kalau udah kering dia tetap elastis. Untuk kabel yang lebih besar, di sini saya pakai ini tali karet juga ya, cuman dia ada braidnya di luar. Nah, masalahnya dengan tali karet seperti ini itu kalau kita gunting ujungnya pasti megar jadi jelek. Nah, untuk ngatasinya kita kasih super glue biar dia jadi satu. Kemudian kita potong supaya yang megarnya itu kita buang. Jadi nanti akhirnya dia akan rapih. Nah, ini untuk pemanis karena supaya lebih mekanikal gitu ya. Ini part ini saya kasih kawat email. Nah, jadi untuk supaya ada efek logamnya begitu. Ini saya lilit aja dengan kencang ya di sini. Untuk penguncinya yang awal buat pengunci supaya si kawatnya gampang dikerjain, dibor pakai pen vise supaya kawatnya ada yang bisa nyangkut situ, kemudian ya ditarik, digulung. Nanti setelah full supaya nggak lari-lari dikasih super glue seperti biasa. Oke, semua part sudah di print. Kemudian proses penempulan kasar yang tadi ya udah. Untuk berikutnya ya tahap penempulan halus kalau misalnya diperlukan. Di sini sih saya pakai dempul Tamiya ya. Kemudian setelah itu pengecetan. Nah, ini untuk pengecetan sendiri saya off kamera. Di sini ada stiker. Saya ngeprint kertas biasa, kemudian ditempel ke sini pakai Modpots lagi. Untuk detailingnya ini ada saya pakai kabel biasa lain tali karet yang tadi kita siapin. Kemudian nextnya kita coba pasangkan ke figurnya ya. Kita coba posekan bareng nih. Nah, di Proton Pack ini juga ada bagian yang untuk naro blasternya ya. Itu ada di bagian samping, kita bisa taruh seperti ini. Kemudian si tali yang kita anggap sebagai kabel buat ke blasternya ini harus dibikinkan mounting yang bisa dilepas pasang. Nah, ini ada dua part tambahan lagi yang hanya akan dipakai kalau blasternya kita posekan sedang dipegang supaya si selang tadi bisa seolah-olah nempel ke tangannya. Jadinya seperti ini. Dan ini hasil akhirnya. Saya total bikin 4 unit ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.